Mas, misal di satu lokasi ada agen resmi tapi beberapa tetangganya juga jual tiket sama dengan agen resmi tersebut, apakah itu legal? Legal, itu biasanya agen dunia begitu, sharing mereka, sharing profit. Mas Rian, Mas Teddy, Sinar Jaya ngobrol bakal pecah daging semua di dunia transportasi darat, khususnya bus pasti. Kemarin ketemu sama gue, kan kalian lihat vlognya. Gue deket boy, sama siapa aja deket gue. Kalian lihat nggak vlog gue kemarin nggak sengaja tuh gue ketemu Mas Teddy. Emang kalian anggap gue selama ini kayak gimana sih? Insya Allah lah mas, semua perusahaan bis, pengusaha bis dari ujung barat sampai ujung timur sama Rian Mahendra ini hangat lah. Karena saya manusia yang terkenal tidak pernah bermasalah gitu, dan ringan tangan. Ringan tangannya bukan suka ngampleng orang, bukan. Tapi sering support mereka, sering bantu mereka gitu, dalam banyak hal. Makanya pernah nggak lu ngeliat ada pengusaha bis ketemu gue cemberut? Lu pernah lihat nggak? Nggak ada. Yang cemberut kalau ketemu gue tuh maniak PO-nya boy. Kalau ada maniak PO lah tuh baru cemberut ngeliat gue. Entahlah. Lihat aja di media-media deh. Ntar kalau ada maniak-maniak PO pada suka ngehujat gue biasanya. Cuman mereka aja segelintiran orang. Ini soalnya dulu waktu gue terjun di transportasi mereka masih embrio mas. Jadi 3 tahun 4 tahun lalu ketika mereka belajar mencintai dunia transportasi, mereka nggak kenal gue. Mas, kalau kita punya sikap bisa bohong sama ekspresi muka, gak suka sama orang, cara merubahnya mas. Oh itu ilmu penting itu gue. Gue selalu menekankan itu ke semua ring-ring satu gue. Lu gak suka sama orang gak boleh kelihatan. Nggak boleh kelihatan. Wah, sama itu mas, banyak penggemar, banyak juga haternya. Iya, biasa lah. Cuman aneh aja, kayak kita ini kan termasuk tergolong suksesor mas. Tahu suksesor nggak bro? Suksesor itu orang-orang yang memperjuangkan dunia transportasi lah, yang katanya mereka suka itu. Itu aja sih. Nggak boleh kelihatan berarti nggak boleh fake. Jadi lu nggak boleh boy, lu nggak suka sama orang, lu liatin dari segi lisan, terus lu liatin dari segi ekspresi, nggak boleh. Karena dengan begitu emosional lu akan terbaca. Emosional itu bukan amarah ya, tapi emosional itu kayak ketawa, terus marah, nangis, sedih. Orang yang paling kelihatan kuat di depan orang lain itu mereka yang nggak bisa dibaca emosinya. Gue terinspirasi dari cara kerja Mas Rian, jualan harga tinggi dan gak nengokan. Ya, dan jualan harga tinggi itu bukan berarti terus gue mau jualan harga seenaknya gitu, enggak mas. Tapi dinilai dari modal kita gitu. Jadi harga tinggi itu kalian yang menentukan, oh ya modal gue berapa sih, nilai investasi gue berapa sih. Keuntungan itu nggak usah banyak-banyak, margin 20-30% keuntungan misalnya lu anggap. Ya itu lah, kok yang lain kok marginnya cuma 5%, 10%. Kalau lu anggap nggak bisa survive, wah dengan keuntungan segitu nggak bisa survive, resikonya terlalu banyak, ya lu naikin gitu. Tapi kadang ada orang yang, wah ini kalau gue naikin ntar gue jadi nggak laku. Lah ini pikiran-pikiran kayak gini ini yang salah gitu. Jadi tetap cuek aja, fokus sama standar lu yang tentukan harga lu berapa, keuntungan lu berapa, terus lu berjuang di situ. Nggak usah ngeliat kanan kiri. Kanan mau jualan lebih murah silahkan, paling kuat berapa tahun sih? Kan udah banyak contohnya, ya kan? Orang jual murah-murah, paling kuat berapa tahun sih? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun selesai. Ntar kalau tabungannya di rumah udah habis juga selesai. Gitu aja. Sulit mas kalau kontrol kayak gitu ya, makanya jadi pemimpin susah gue. Salah satunya itu harus bener-bener dalam. Gue benci banget sama orang. Wah ibaratnya cara pengen gue bunuh kali itu orang. Tapi dia ngobrol sama gue masih bisa bercanda sama dia, masih nongkrong sama dia, ngopi sama dia, bercanda sama dia, masih bisa gue. Bisa. Sekali bisa mas. Bener banget mas ada mana? Iya, cari pelanggan tuh. Karena orang-orang pembeli pun mas, yang kecanduan dengan harga murah, suatu saat ada PO yang lebih gila lagi, lebih gila-gilaan, jor-joran, jual lebih murah, dia akan pindah pasti, nggak punya loyalitas. Tapi kalau lu tentuin harga lu sendiri di market, suatu saat ada orang beli, besok dia masih beli lagi, bro itu selamanya orang jadi pelanggan lu, selagi nggak kecewa hati. Enak kan? Papat loro, jangan papat loro.